Shalom Jemaat Tuhan, dalam rangkaian PIK Pembinaan Iman Kristen berkaitan dengan semboyan Martin Luther, semboyan reformasi. Dan yang kelima, Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Allah saja. Terambil dari Roma 11 ayat 33 sampai 36. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman dan menjelaskannya, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Soli Deo Gloria. Nah, kita baca Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. So, sekarang kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah anugerahnya saja. Mengapa sebagian orang terus menolak Yesus? Ya, walaupun mereka sungguh-sungguh adalah orang berdosa, tapi ketika Injil diberitakan mereka menolak Yesus. Kok kita bisa percaya pada Tuhan Yesus? Apakah kita lebih baik, lebih taat daripada mereka? Saya pikir tidak. Lihat Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini kata Tuhan Yesus ya. Kita bisa diselamatkan juga karena anugerahnya, anugerah Allah. Ya, Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kalau kita bisa mau percaya Yesus. Kita mau melakukan kehendak Allah. Kemauan itu datangnya dari Allah melalui Roh Kudusnya. Ya. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Kita bisa melayani itu juga anugerahnya semata. Ya, tidak semua orang diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, kita bisa melayani itu anugerahnya saja. Kita bisa berkarya itu juga anugerahnya saja. Jadi nggak ada sesuatu pun yang kita bisa banggakan. Nah, ini contoh daripada bagian yang penting dari manusia. Hati, lambung, kandung empedu, usus 12 jari. Ya, seluruh fungsi tubuh, kalau kita mempunyai fungsi tubuh yang masih baik, itu anugerahnya saja. Ada sebagian orang yang menderita sakit di livernya, di lambungnya, di kandung empedu, di usus 12 jari. Kalau kita bisa sehat sampai sekarang, itu juga by the grace of God. Itu adalah anugerah Tuhan saja. Puji Tuhan. Makanya seorang komponis yang besar, zaman Baroh, yang bernama Johann Sebastian Bach. Dia menulis banyak kantata. Dan dari setiap kantata, pada akhir dari kantata itu, selalu dia menulis tulisan seperti ini. Ini tulisan beliau sendiri. SDG. Apa itu SDG? SDG adalah Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Allah saja. Puji Tuhan. Ya, semua ciptaan Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan cara yang berbeda-beda. Lihat Mazmur 19 ayat 1 sampai 2. Kemuliaan Tuhan itu menyatakan seluruh keberadaan dan sifat-sifat Allah. Apa sih artinya kemuliaan Tuhan? Kata kemuliaan Tuhan itu menyatakan seluruh keberadaan dan sifat-sifat Allah. Iya. Kalau kita melihat akan planet-planet dan bintang-bintang di angkasa, kita bisa melihat keteraturan Allah yang mengatur rotasi planet yang begitu banyak di angkasa ini. Kok nggak saling tabrak-menabrak? Ya, dari seluruh banyak sekali. Ya, nggak bisa terhitung jumlah bintang-bintang. Mereka terus
berputar di rotasinya. Kok nggak saling tabrak-menabrak? Itu semua karena keteraturan Allah yang luar biasa yang mengatur semua itu. Keindahan Tuhan dinyatakan misalnya dalam diri burung merak yang indah sekali tuh. Keindahan Tuhan. Ya. Kekekalan Tuhan dibandingkan, nggak bisa sama ya, dibandingkan saja dengan kura-kura. Ya. Makanya sebagian orang senang dengan simbol kura-kura. Karena kura-kura itu ternyata panjang umur. Lebih dari 100 tahun usianya. Ya, makanya sebagian orang berkata kura-kura itu jalannya pelan-pelan, ya, nggak terburu-buru dan umurnya panjang. Sehingga hidup manusia katanya jangan gerusa-gerusu, ya, tenang, mantap seperti kura-kura. Itu kata sebagian orang. Tapi kekekalan Tuhan itu dinyatakan oleh sebagian orang disimbolkan dengan kura-kura. Kekekalan manusia itu, ya. Memang manusia diberikan bagian kekal yaitu roh. Roh itu ada mulanya tapi nggak ada akhirnya. Ya. Ketika manusia itu sudah meninggalkan dunia ini, rohnya tetap ada. Entah berada bersama dengan Tuhan di surga atau rohnya dihukum di neraka. Ya. Iya. Ketulusan Tuhan ya dinyatakan dalam diri burung merpati. Makanya dalam pernikahan ya ada dilepaskan burung merpati. Itu menyatakan ketulusan dan kesetiaan burung merpati dengan partnernya, ya, dengan pasangannya. Kreativitasnya dinyatakan dalam diri manusia. Iya, lihat satelit ini luar biasa. Ya, satelit yang dibuat oleh manusia, yang ditaruh di luar bulatan bumi ini luar biasa kerjanya. Ya. Bisa menghubungkan satu negara dengan satu negara yang lain di dalam benua yang berbeda. Kan luar biasa. Ya. Kreativitasnya dinyatakan dalam diri manusia. Manusia yang membuat satelit itu manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan. Sehingga luar biasa hasilnya. Tapi jangan sombong, karena semua itu kemampuan dari Tuhan juga. Ya, manusia yang berdosa, ini repot ya. Manusia yang berdosa mengikuti teladan Lucifer. Lucifer tuh memuliakan diri sendiri. Lihat Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Aku mau naik menyamai yang maha tinggi. Ya, aku mau naik melebihi bintang-bintang, melebihi malaikat-malaikat. Itu loh Lucifer yang mempunyai hati yang sombong, akhirnya dia dijatuhkan oleh Tuhan. Ya, jangan kita sombong. Kalau kita mengalami kesuksesan, jangan sombong. Kembalikan kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya, ini Lucifer yang jatuh dalam gambarannya. Dan dikatakan dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, itu kita bisa simpulkan ia, yaitu Lucifer, jatuh ke atas. Biasanya kan kalau ke atas kan naik, kalau ini jatuh ke atas. Maksudnya ambisinya mau naik, tapi dia dihukum oleh Tuhan karena sombong. Makanya saya sebut dengan jatuh ke atas. Namun kalau kita bandingkan Lucifer dengan Yesus itu berbanding terbalik sekali. Yesus secara proaktif, bukan negatif ya, bukan pasif ya, proaktif. Rela turun dan akhirnya ia ditinggikan. Ya, dia merendahkan dirinya menjadi taat seperti seorang hamba. Pertama yang merendahkan dirinya menjadi seperti manusia. Kemudian dia merendahkan dirinya menjadi taat seperti seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Ya, ini akhirnya Bapa di surga membangkitkan dia dan memberikan dia nama di atas segala nama. Supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Puji Tuhan. Ya. Memang sekarang tidak ada yang bisa dibanggakan dalam diri manusia.
Jangan kita menyombongkan diri. Nggak ada yang bisa dibanggakan dalam diri manusia. Kita bisa punya sesuatu, kita bisa mampu melakukan sesuatu, itu semua dari Tuhan saja kemampuan itu. Jangan menyombongkan diri. Ya, ada seorang petinju mantan juara tinju kelas berat, Cassius Clay, yang kemudian berubah jadi nama Muhammad Ali. Ketika dalam kehebatannya, dalam kepopularitasnya, ya, dalam kejuaraannya itu ya, dia jadi juara ya, luar biasa ya. Sehingga dia pernah mengucapkan satu kalimat yang sombong sekali. Dia bilang gini, "A man like me is very difficult to be humble." Seorang yang sukses seperti saya sulit untuk menjadi orang yang rendah hati. Ya, akhirnya Tuhan tegur dia. Sudah tahu, Mas, mungkin ingat beberapa tahun yang lalu waktu beliau sudah tua ya, sebelum meninggal ya. Beliau terkena penyakit mungkin Parkinson ya. Jadi lihat tampangnya seperti ini ya. Ya, mengalami teguran Tuhan mungkin ya. Karena memang kita bagaimana sukses apapun jangan sombong. Ya, jangan sombong. Kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan saja. Nah, dalam katekismus pendek Westminster yang terkenal itu, dalam katekismus yang pendek itu ditanyakan ya, apakah tujuan akhir hidup manusia? Apakah tujuan akhir hidup manusia? Maka dia menjawab juga, untuk memuliakan dan menikmati Allah selamanya. Jadi tujuan akhir manusia adalah untuk kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan dari Tuhan. Untuk memuliakan dan menikmati Allah selamanya. Itu bagian dari katekismus yang pendek dari Westminster. Ya. Shorter catechism. Ya, ini benar sekali. Roma 11 ayat 36 ini ya. Apa yang disebutkan dalam katekismus Westminster itu sesuai dengan Roma 11 ayat 36. Rasul Paulus berkata apa? Allah, dalam terjemahan sehari-hari, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya berasal dari Allah dan adalah untuk Allah. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Amin. Dalam terjemahan sehari-hari. Ya. Jangan curi kemuliaan dari Allah. Kembalikan kemuliaan kepada Allah saja. Kalau kita bisa sukses, kita bisa mampu mengerjakan sesuatu, itu dari Allah saja. Ya. Puji Tuhan. Iya. Nah, ada sebagian kelompok yang namanya monastik atau biara yang diterapkan oleh Gereja Roma Katolik waktu itu. Ya. Mereka membagi antara hal yang suci. Hal yang suci itu dikategorikan dengan hidup di biara, seperti sudah lihat. Ya. Tapi juga yang bagian kedua adalah hal yang sekuler. Itu adalah hidup di luar biara. Itu pembagian, klasifikasi mereka. Hal yang suci itu di biara, dan hal yang sekuler itu di luar biara. Seperti surah lihat. Ini hidup di biara, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya, ya ini hidup di biara. Ini pembagian hidup menurut versi monastik, biara. Iya, para reformator gereja melihat seluruh kehidupan umat harus dijalani di bawah kontrol ketuhanan Kristus. Ya, seluruh kehidupan manusia. Ya, baik sebagai pedagang, baik sebagai karyawan, sebagai businessman, sebagai student, pelajar, ya, sebagai mahasiswa, ya. Dalam keberadaan kita di rumah maupun di masyarakat, seluruh keberadaan hidup kita harus dijalani di bawah kontrol ketuhanan Kristus. Itu penting sekali. Di waktu studi kita sadar Tuhan itu adalah Kristus yang menguasai hidup kita. Waktu kita studi, waktu kita kerja, waktu kita bisnis, ingat, dalam waktu kita bergaul, waktu kita berumah tangga, lihat, semua bidang hidup kita harus kita jalani di bawah kontrol ketuhanan Kristus. Semua aktivitas orang Kristen harus dikuduskan bagi kemuliaan Allah.
semua aktivitas orang Kristen. Ya. Makanya menurut reformator dikatakan dunia ini adalah dalam tanda kutip biara bagi umat Tuhan. Biara bagi umat Tuhan. Jadi umat Tuhan menganggap biara itu adalah seluruh hidup kita. Dunia ini bukan hanya di satu gedung tertentu. Seperti yang sudah lihat gambar tadi. Tapi dunia ini, dimanapun Tuhan tempatkan Anda, dalam dunia bisnis, dalam dunia studi, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pergaulan, dalam rumah tangga, dunia ini adalah biara dalam tanda kutip bagi umat Tuhan. Ya, lihat Kolose 3:17, Rasul Paulus berkata apa? Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam bahasa aslinya, lakukan semua itu in the presence of our Lord Jesus Christ. Lakukan semua itu di hadirat Yesus Kristus yang mengawasi perkataan, tutur kata, sikap kita, pergaulan kita. Ya, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan perbuatan, lakukanlah di hadirat Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini ayat ini bagus sekali. Kolose 3:17. Ya, sekarang bagaimana kita memuliakan Tuhan? Ya, umat Tuhan seringkali mempunyai sebagian umat Tuhan mempunyai pandangan memuliakan Tuhan di gedung gereja. Apakah hanya seperti itu? Ya. Nah, yang pertama kita memuliakan Tuhan dengan beribadah kepada Dia dalam roh dan kebenaran. Beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya ibadah dalam roh? Ya. Jangan lupa ibadah dalam roh itu berpusat pada Allah yang Allah roh. Allah roh, maka umatnya harus menyembahnya dalam roh juga. Roh adalah maksudnya bagian rohani manusia. Ya. Nah sekarang apa dimensi-dimensi roh manusia? Ya. Intelek. Roh itu nggak kelihatan. Intelek juga nggak kelihatan kecuali sudah dinyatakan lewat perkataan, lewat penjelasan, lewat tulisan. Tapi intelek itu sendiri kita bisa melihat otak manusia. Tapi kerjanya otak kita nggak bisa lihat. Ya. Dimensi-dimensi roh adalah intelek, emosi pun juga nggak bisa kita lihat. Kecuali sudah diwujud nyatakan lewat lagu, lewat tangisan, lewat tertawa, lewat sukacita. Tapi emosi itu sendiri sebenarnya nggak bisa kita lihat. Kecuali hanya yang ekspresi emosi itu yang bisa kita lihat. Ya. Hati nurani juga nggak bisa kita lihat. Itu adalah roh, itu bagian daripada roh manusia. Ya. Seorang dengan hati nuraninya bisa menyeleksi ya, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak, yang boleh dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Ya. Hati nurani itu sendiri adalah bagian roh manusia. Imajinasi, seorang berimajinasi, seorang pelukis berimajinasi. Suatu pantai yang begitu indah misalnya, imajinasinya ya. Atau suatu pandangan yang luar biasa hebat. Atau imajinasinya kotor juga bisa. Imajinasi itu sebenarnya sesuatu yang abstrak, gak bisa kita lihat. Kehendak juga gak bisa kita lihat. Kecuali setelah diwujud nyatakan dengan perbuatan, perkataan, dan tindakan. Tapi kehendak itu sendiri adalah yang nggak bisa kita lihat. Itu adalah bagian daripada dimensi-dimensi roh manusia. Yaitu intelek, emosi, hati nurani, imajinasi, dan kehendak. Ya. Apakah makna atau tujuan ibadah? Setiap orang, setiap umat Kristen beribadah setiap hari Minggu misalnya. Seorang uskup yang bernama William Temple yang sudah lihat ya. Dia mendefinisikan ibadah, tujuan ibadah bagus ini. Tujuan ibadah adalah untuk mengaktifkan hati nurani dengan kekudusan Allah. Waktu kita beribadah kita aktifkan hati nurani kita dengan kekudusan Allah. Untuk memberi makan pikiran dengan kebenaran Allah. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran Allah.
kita beri makan pikiran kita dengan kebenaran Allah. Ya. Untuk membersihkan imajinasi dengan keindahan ilahi. Imajinasi yang kotor itu harus dibuang. Ya. Minta Tuhan menyucikan imajinasi kita dengan keindahan ilahi. Ya. Untuk membuka hati terhadap cinta ilahi. Hati kita yang keras ini perlu dibuka untuk menerima cinta ilahi. Ya, yang membuat kita bisa mengasihi Allah berdasarkan kasih Tuhan. Ya. Dan untuk mengabdikan kehendak pribadi di bawah rencananya. Itu tujuan ibadah. Ya, makanya Tuhan Yesus pernah berkata, Pak, ya, orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang berkenan di depan Allah. Ya, jadi seorang kalau puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi kelakuannya nggak berubah, itu percuma saja. Ya. Sebab kalau kita mau berkenan di depan Allah, lakukan kehendaknya, lakukan firman-Nya. Ya. Jadi sekali lagi bagus ini tujuan ibadah menurut Uskup William Temple. Untuk mengaktifkan hati nurani dengan kekudusan Allah, untuk memberi makan pikiran dengan kebenaran Allah, untuk membersihkan imajinasi dengan keindahan ilahi, untuk membuka hati terhadap cinta ilahi, dan untuk mengabdikan kehendak pribadi di bawah rencananya. Puji Tuhan. Nah, ibadah yang benar itu menghasilkan transformasi seluruh aspek kehidupan. Jadi ibadah kita baru berkenan di depan Allah jikalau menghasilkan transformasi, perubahan seluruh aspek kehidupan. Kehidupan kita yang gak berkenan diubah, ditransform oleh Roh Allah, Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Ya. Nah, apa itu tadi ibadah dalam roh ya? Sekarang ibadah dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya ibadah dalam kebenaran? Ibadah dalam kebenaran itu ibadah yang berpusat pada Kristus. Jangan lupa Tuhan Yesus adalah sang kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan akulah hidup. Ya, I am the way, the truth, and the life. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Jadi ibadah dalam kebenaran adalah ibadah yang berpusat pada Kristus sang kebenaran. Fokus ibadah kita bukanlah manusia atau pendeta atau pemimpin pujian, bukan, atau pemain musik, bukan. Fokus ibadah kita juga bukan orang-orang yang datang beribadah, bukan. Kalau orang berkata, biarlah setiap orang yang datang diberkati oleh pujian, oleh kesaksian, oleh khotbah, keliru. Fokusnya sudah keliru. Fokus ibadah adalah biarlah ketika jemaat memuji Tuhan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah ketika firman Tuhan disampaikan, kehendak Tuhan saja yang dinyatakan kepada setiap pribadi umat Tuhan. Sehingga fokus ibadah kita adalah pribadi Kristus dan firman-Nya. Dan kalau Tuhan berkenan pada ibadah kita, soal berkat itu soal nomor 2 atau nomor 3. Ya. Makanya firman Tuhan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi lakukan dulu kehendak Tuhan, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Ini bagus ya. Jadi fokus ibadah kita adalah pribadi Kristus dan firman-Nya. Lihat Roma 10 ayat 17. Oke. Yang kedua, bagaimana umat memuliakan Tuhan? Yaitu dengan cara melakukan perbuatan baik. Kata baik di sini dalam bahasa Yunani adalah kalos. Lihat Matius 5 ayat 16, kalos. Nah ini, demikianlah ini kata Tuhan Yesus. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kata baik di sini adalah kalos dalam bahasa Yunani, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau manusia di dunia ini melihat orang umat Tuhan melakukan perbuatan baik yaitu kalos, mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Karena hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya. Tidak juga menduka citakan hati Tuhan, ya. Ya. Nah, dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang artinya baik.
Yaitu kata pertama agathos. Agathos artinya baik secara kualitas. Baik secara kualitas, itu agathos. Ya. Tapi kalau kalos mempunyai arti baik, menarik, indah dan cantik. Jadi hendaklah perbuatanmu baik sehingga menarik hati orang lain, orang dunia ini. Perbuatanmu itu indah sehingga dan nampak cantik di depan dunia ini. Itulah kalos, ya. Sehingga kalau kita umat Tuhan melakukan perbuatan kalos itu, perbuatan baik itu, maka hidup kita akan memuliakan Bapa kita yang di surga, ya. Iya, tidak seperti kelompok ini yang sekarang sudah dilarang oleh pemerintah, ya. Yang melakukan perbuatan-perbuatan yang katanya ya membela kepercayaan mereka, tapi sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang malah membuat orang lain jadi, ya membuat Tuhan jadi tidak, membuat nama Tuhan juga nggak berkenan, ya, membuat manusia jadi hidupnya nggak sesuai, ya karena ya akhirnya kelompok ini ditutup, dilarang oleh pemerintah, ya. Iya, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Itu dengan cara memberitahukan orang lain tentang Yesus Juru Selamat, ya. Kalau hidup saudara dan saya memberitahukan orang lain bahwa Yesus itu Juru Selamat, kita memuliakan Tuhan. Lihat 2 Korintus 4 ayat 15. Semuanya itu adalah untuk kepentinganmu, sebab semakin banyak orang mengalami kasih Allah, ya, semakin banyak pula doa syukur yang disampaikan kepada Allah. Dengan demikian Allah dimuliakan. Jadi kita punya tujuan hidup adalah agar semakin banyak orang mengalami kasih Allah. Bukan hanya saudara dan saya, tapi orang-orang lain mengalami kasih Allah. Kalau semakin banyak orang mengalami kasih Allah, maka akibatnya semakin banyak pula doa syukur yang disampaikan kepada Allah melalui Yesus Kristus, ya. Dengan demikian Allah dimuliakan. Dalam terjemahan sehari-hari, ya. 2 Korintus 4 ayat 15. Iya. Biarlah pembahasan kita tentang 5 semboyan dari reformasi itu jadi berkat, ya. Satu lagu sebagai penutup daripada PIK ini, pembinaan Kristen ini, mungkin sebagian sudah tahu, ya. Ku ada karena anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih ku ada sekarang karena anugerahmu. Ku puji Kau Tuhan selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari secara serial ini. Biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memeteraikan firman-Mu dalam hati kami dan menjelaskan sehingga kami bisa lebih paham akan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kami sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang yang beriman mengatakan amin.